pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot,
Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, yes, yes, yes. Hari ini kita akan beribadah lagi di rumah. Tetap semangat kan? Nah, sebelum kita mau mulai ibadah kita, ayo adik-adik kita bangkit, kita berdiri semua. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu hari yang terindah. Silakan Kak Lopa. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, Yesus yang menjadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, Yesus yang menjadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih baik kita menyiapkan Alkitab kita di depan kita. Satu lagu lagi untuk menyambut firman Tuhan dengan lagu Yesus sayang padaku. Silakan Kak Lopa. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. I am weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini, pagi ini, kami boleh bertemu di rumah-Mu ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa hadir di gereja, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir selalu di hati kami. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu.
Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mengajari kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, menyenangkan hati orang tua, bahkan Engkau ya Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa kami juga ya Tuhan, supaya tidak terhalang berkat yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Dengarkan doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik ya? Semua masih dalam keadaan sehat kan? Sebenarnya kakak-kakak rindu banget mau ketemu sama adik-adik, bisa tatap muka langsung, bisa salam-salam. Tapi karena kondisinya belum mengizinkan, jadi kita ibadah online ya, seperti saat ini. Nah, coba lihat di tangan Kak Nova. Kak Nova pegang apa ya? Ada yang tahu? Iya, pelangi. Tahu pelangi kan? Warnanya cantik. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Warnanya lengkap semua. Indah, ada di atas awan. Siapa di sini yang suka lihat pelangi? Kalau Kak Nova suka. Karena pelangi itu indah. Adik-adik juga kan suka melihat pelangi? Iya. Adik-adik, cerita tentang pelangi, tahu nggak kapan ya kita bisa melihat pelangi? Iya betul, pada saat setelah hujan reda. Coba nanti kalau hujan dan setelah reda, kalian perhatikan ya, gimana kalian nanti lihat di langit ada pelangi. Tahu nggak? Kalau pelangi pertama yang diciptakan Tuhan itu ada ceritanya di Alkitab. Pertama kali Tuhan ciptakan pelangi. Siapa yang tahu kisah apa? Kisah apa? Kakak mau cerita apa? Tahu? Du 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 du. Ada yang tahu lagu apa itu? Nabi Nuh. Kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa orang yang selamat? 8 orang selamatlah. Ada 8 orang yang selamat. Hari ini kita mau cerita tentang Nuh dan pelangi. Ya, sebelum kita lanjut ceritanya, adik-adik sudah ada Alkitabnya kan? Kita buka Alkitabnya dulu yuk. Dari Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17. Kak Nova baca dari sini, kalian ikuti dari rumah juga ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun
untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Oke, kita sudah baca firman Tuhan. Sebelum kita lanjut cerita, kakak mau ajak adik-adik untuk tonton video ini. Masih ingat nggak ya cerita Nuh? Gimana dia awal ceritanya? Kita simak sama-sama yuk videonya. Sepasang demi sepasang. Bumi dipenuhi manusia. Namun, mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar.
Sudah tonton videonya kan? Sudah semakin mengerti dan semakin ingat cerita tentang Nuh. Nuh itu adalah orang yang taat. Kenapa dibilang taat? Coba adik-adik bayangkan, dia mau buat bahtera yang besar, yang sebenarnya kalau dipikir, buat apa ya kita harus buat bahtera? Untuk apa? Sampai orang-orang pun mengira Nuh itu gila. Kenapa? Karena dia sendiri yang buat bahtera. Tapi, tahu nggak adik-adik? Apa yang istimewanya dari Nuh? Dia itu taat. Apa yang dikatakan Tuhan, dia kerjakan. Dia percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk dia dan keluarganya. Setelah 40 hari, 40 malam, hujan lebat turun. Akhirnya apa? Apa yang terjadi, Dik? Setelah 40 hari, reda hujan. Lalu, akhirnya bahtera Nuh terdampar di gunung Ararat. Gunung Ararat. Lalu, setelah Nuh melihat, maka dia menyuruh burung merpati untuk melihat. Sudah surut enggak ya? Sudah surut enggak ya airnya? Nah, akhirnya burung merpati pergi dan ternyata burung merpatinya tidak kembali loh adik-adik. Tadi tonton juga videonya kan? Tidak kembali artinya air sudah surut. Tuhan berfirman agar Nuh dan keluarganya dan semua yang ada di bahtera keluar dari bahtera. Apa yang terjadi adik-adik waktu Nuh keluar? Hore! Kenapa hore? Ya senang. Kenapa? 40 hari, 40 malam mereka tinggal di dalam bahtera. Mereka melihat dunia lagi, melihat ciptaan Tuhan lagi yang sungguh indah. Apa yang dilakukan Nuh setelah Tuhan menyelamatkan dia? Ada yang tahu? Iya, dia membuat korban bakaran. Artinya apa? Dia mengucap syukur. Tuhan sudah selamatkan dia dan keluarganya. Nuh senang, Tuhan juga senang loh. Jadi kenapa? Karena Tuhan jadi berpikir, Tuhan berfirman bahwasanya tidak ada lagi air bah. Tidak ada lagi air bah yang akan memusnahkan bumi. Ya adik-adik. Lalu setelah Nuh melakukan korban bakaran, memberikan korban bakaran, sebagai tanda ucapan syukur, apalagi yang dilakukan? Apa yang terjadi? Itulah Tuhan membuat pelangi. Itulah cerita pelangi pertama yang ada di dunia yang Tuhan ciptakan di peristiwa Nuh. Iya. Pelangi artinya adalah tanda perjanjian Tuhan. Busur Tuhan ditaruh di awan sebagai tanda perjanjian bahwasanya penyertaan Tuhan untuk umat yang dicintainya terus dan selamanya. Tuhan itu baik loh adik-adik. Iya baik, Tuhan mengasihi kita. Kasih Allah itu luar biasa untuk kita. Tahu enggak? Kasih paling agung itu adalah Tuhan datang ke dunia menjadi manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Untuk menebus dosa-dosa kita supaya apa? Supaya kita beroleh keselamatan. Kita baca dulu yuk dari Yohanes 3 ayat 16. Sudah? Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik udah hafal ya? Yang belum hafal, kita baca sama-sama yuk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu dia tanda penyertaan Tuhan. Bahwasanya Tuhan sudah selamatkan kita.
Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan? Iya, semua percaya ya. Berarti semua kita akan masuk surga, adik-adik. Jadi, pelangi itu dibuat Tuhan sebagai tanda penyertaan Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya. Artinya apa? Tadi kan cerita Nuh memberikan korban bakaran. Artinya Nuh itu bersyukur karena penyelamatan Tuhan nyata atas kehidupannya. Kita, apa yang terjadi sama kita? Apa jadi jawaban kita buat Tuhan? Tanda syukur kita, tanda Tuhan itu sudah baik, sudah selamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Iya, betul. Gimana caranya ya supaya kita menyenangkan hati Tuhan? Iya, melakukan firman Tuhan. Jadi anak-anak yang taat firman Tuhan. Apa aja ya adik-adik yang bisa dilakukan? Ada banyak. Nah, kakak kasih tahu ya. Lihat gambar ini. Iya. Apa yang dilakukan? Ada 2 orang anak berdoa. Iya, yang kita lakukan adalah berdoa. Kalau dulu ya, kakak sekolah minggu selalu ingatkan ya, siapa yang berdoa tadi bangun tidur? Siapa yang mau makan berdoa? Nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kita. Kenapa? Karena doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kita harus berdoa. Mau makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa, bangun tidur kita juga berdoa. Jadi adik-adik diingatkan untuk terus berdoa. Apalagi ya Kak Nova, apalagi yang harus dilakukan? Ya, baca firman Tuhan. Lihat, ada anak yang membaca Alkitab. Kakak mau tanya di sini. Kita selama berapa bulan ya udah libur? Bukan libur, berapa bulan kita tidak bertemu? Sudah 3 bulan ya, hampir 3 bulan. Siapa yang baca firman Tuhan? Atau adik-adik jangan-jangan main handphone, main game, habis-habisin waktu? Iya. Enggak ya adik-adik ya, kita tetap membaca firman Tuhan. Kenapa harus membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah isi hatinya Tuhan. Kan kita mau menjadi anak yang taat, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita harus belajar firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya. Lihat gambarnya. Adik-adik, stay at home. Kenapa harus tinggal di rumah Kak Nova? Bosan. Sudah berapa lama ini kami di rumah aja. Nggak kemana-mana. Iya, kenapa? Karena memang saatnya ini sekarang kita harus banyak di rumah. Percaya deh, suatu hari nanti akan ada masa kita lebih leluasa. Jadi kita kalau memang di rumah, ya di rumah. Kalau memang kita nanti harus keluar rumah, ingat, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer. Ingat, sering-sering cuci tangan supaya kita sehat dan terhindar dari virus. Ya adik-adik ya. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan apa? Tadi nama ini belajar. Kira-kira penting nggak belajar? Penting ya. Kita belajar supaya apa? Supaya kita pintar. Supaya kita menjadi anak yang berprestasi, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, pastinya juga menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan Kak Nova? Yang bisa kita lakukan adalah
rumah kita. Terus apa lagi? Apa yang dilakukan? Tadi misi yang pertama, jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya. Supaya apa ini tadi? Supaya lingkungan kita tetap bersih. Nah, itu cara kita untuk menjawab janji-janji Tuhan sebagai manusia ciptaannya yang sudah diselamatkan. Jadi harus bisa menyenangkan hati mama, papa, jadi berkat untuk semuanya dan negara kita ya adik-adik ya. Jadi mulai belajar dari kita sendiri ya. Sehingga firman Tuhan kita jumpa lagi di ibadah mendatang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami belajar firman Tuhan menjadi manusia yang bertanggung jawab, menjadi manusia yang mau menjawab panggilan Tuhan untuk boleh menjadi berkat sebagai jawaban atas janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Mari Tuhan sertai kami selalu dalam menjalani kehidupan kami. Ingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan membantu orang tua kami. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dengarkan doa permohonan kami, ampuni setiap dosa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nova yang sungguh luar biasa. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi dengan lagu Pelangi Kasih. Silakan Kak Nova. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, hingga semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ulah beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Agar kita tutup ibadah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sampai jumpa buat adik-adik sekolah minggu-minggu depan. Salam.